kepengen punya dua nggak? Biji gua kayak naik nih, si gokil nih. Astagfirullah, jangan kebut-kebut ay. Tapi kepengen. Pengen mah ada. Nah, gua masih ada setahun lah paling tidak ya. Jangan gitu, nggak gitu. Jadi itu selamat datang channel Mobi, markas Motomobi kedatangan tamu kehormatan hari ini, Cing Abdel. Sehat Luar ya? biasa. Mantap. Serem sekali dan khusus nih kami undang ke sini untuk kami tantang main pingpong. Oh, oke, dan gue khusus datang ke sini untuk membabat semua anak-anak Motomobi. Oke. Berapa orang? Berapa orang ya? Berapa? Ada berapa? 1, 2, 3 deh Fami ya. Yang di atas ada siapa? Semua udah antri sini. Udah ada ya gini. Kalau gitu lawan yang enteng-enteng dulu. Oh, oke. Ya, siapa yang awal? Enggak, Fami. Fami, ya, Fami. Ya, dia nggak enteng sih. Fami apa Juan? Oke, ini kita hitungannya. Hitungannya mau yang gimana? Mau 21 apa 11? 11 aja. 11, berarti dua kali pindah bola. Iya. 2 kali pindah bola. Awas lo Kalami. Iya. Dia ini orang tua. Gitu ya. Orang tua gampang orang tua tuh. Lo pernah main pingpong nggak? Oh, oke. Ya. Cari bola dulu. Boleh. Cari bola. Cari bola nggak gitu. Lempar. Nah tuh, ketemu kan bolanya? Wah. Nah kan, 1. Ini cari bola tadi ya? Ya, cari bola. Nggak gitu, Udah. selesai. Sekarang bola lo. Kan udah nemu bolanya, ya. Netting. Net. Kali netes bunting, oke. Satu Netting. lagi, satu lagi ya? Udah 2 kali loh. Sekali lagi 3 loh. Ya. Tuh. 0-1. Nah, 02. pindah. Oh pindah. Pindah bola. 22 ya? 2-2 kalau 11. Oke. Aduh. Wah, ayo. Nah sekarang belum. Sekarang Om Mobi lawan Cing Abdel. Kita lihat ya. Mau dipur gak? Hah? Mau dipur gak? Kau salah. Bola gue ya. Ya sengaja biar dia serve duluan. Sengaja. Lo pengen nyangkut apa pengen mental? Nyangkut atau? Mental. Mental deh, mental. Mental ya. Apa lagi itu artinya? Nah, mental ya. Coba. Nyangkut apa mental? Nyangkut sekarang. Nyangkut. Nah, Wah, bisa dia. Nah, itu nyangkutnya. Ya. Aduh. Sorry. Nah kan. Ah. 2 hours later. Gimana sih? Gimana? Punggawa mobil. Oke. Hancur ke babat. Pulang ke bawah mobil. Nih ya, tapi inti videonya bukan pingpong ya. Ini pingpong cuma mau ngetes aja. Hah? Ngetes apa? Ngetes. Ini kan keringetan tuh sekarang. Iya. Berarti jantung oke, bagus jantungnya. Terus? Nggak, kita mau jalan-jalan sambil ngobrol-ngobrol aja. Oh, oke. Nah, ya. Tapi nggak ngebut ya? Nggak pernah, ngebut tuh Nggak nggak pernah. Ya, oke. Kita nggak pernah ngebut-ngebut gitu. Gue turun pokoknya di jalan kalau ngebut. Ya, mau naik mobil apa? Gue pengen naik mobil listrik. Listrik, oke, Ya. aman. Ada. Ada apa aja? Di sini saat ini cuma ada 1, di rumah ada 1 lagi. Sorry, 2 di rumah. Yang ada di sini aja ya. Iya, yang ada di sini aja. Kia EV6. Oke. Sejarah mobil pertama lo apa? Yang lo beli sendiri? Yang gue beli sendiri Santa Fe. Santa Fe 2002. Gue belinya tuh 2007. Harganya 80 juta.
Santa Fe yang masih Udah umur 5 tahun. iya yang bulat gitu loh, yang bulat. Hmm. Sebelum Santa Fe yang sekarang kayaknya lah, dia gak banyak itu. Itu yang pertama kali gue beli tuh. Kenapa yang dipilih Santa Fe? Mobil Itu Korea kan waktu itu belum terpercaya seperti sekarang. pertimbangan harga aja itu mah. Oh, karena murah ya? Harganya 80 juta. Dengan harga 80 juta waktu itu kalau tahun 2007 kayaknya banyak yang udah pada tua. Kayaknya paling muda ini si Santa Fe deh, bisa beli tahun 2002 dengan harga 80 juta gitu. Ya itu aja sih, ternyata memang boros. Diesel waktu itu? Enggak, bensin. Terus kalau rusak komponen tuh nggak ada yang KW-KW-an kan? Waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang deh. Jadi relatif mahal. Ganti ini harus Hyundai, partnya memang harus Hyundai-nya, terus jadi mahal lah gitu. Tapi enak. Berapa tahun lo pakai itu? Dipakainya mungkin lama lah itu, mungkin sampai 3-4 tahun lah gue pakai. Lumayan lama tuh buat pakai mobil harian tuh. Iya, harian. Habis itu anak gue udah agak gede, perlu mobil. Oh ini udah kawin ini ceritanya? Udah, hidup gua kan baru mulai 2003 om. Lo sebelumnya ngapain? Sebelumnya tuh maksudnya kacau lah hidup gua gitu. Kacau tuh gimana sih? Maksudnya narkoba. Oh, narkoba? Narkoba dulu. Oh, serem banget sih. Dulu. Kayak disuntik-suntik gitu? Suntik iya, yang putau-putau itu. Oh putau. Putau-putauan itu. Lo kan lahiran tahun 70. 10 tahun lebih tua dari gua. Iya. Putau kan baru ada zaman gua itu. 94, 93, 94. Iya. Enggak, dulu 97, 96, 97. Nah itu lagi hype-hype-nya tuh, oh, gitu. Okay. Lagi hype-nya. Gue di awal-awal lah pakai kayak gitu. Itu kan ada sakau gitu-gitu kan? Iya. Jangan itu benda yang nggak boleh dicoba-coba dah emang. Karena kalau lo nyoba sekali, ketemu enak, lo udah langsung adikti, ketagihan. Iya. Karena kata menurut dokter kan akhirnya gue tuh kan sering ke dokter, sering di rehab gitu. Itu sampai rehab segala. Gue sampai rehab. Kata dokter itu kalau lo masukin sekali masuk itu benda itu si putau itu ada blok di otak lo tuh yang ada memori yang di blok di skip. Bukan di skip. Dia kasih tahu kalau lo mau enak ya masukinnya cuma ini. Oh. Gitu. Jadi yang lain-lain tuh udah nggak sampai nyuntik putaunya. Nyuntik. Awal-awal kan. Dia kan yang pakai itu, yang pakai kertas rokok itu kan? Iya, di drag. Drag namanya. Namanya di drag gitu, di drag. Nggak tahu. Disuntik tuh biar apa sih sebenarnya? Apa bedanya yang suntik sama yang di gitu? Kayaknya kalau disuntik kan semuanya masuk. Kalau itu kan kita asap tuh yang masuk. Kayak rokok. Iya, kalau kita bakar kan dia kan kebakar tuh, berasap. Nah, asapnya itu yang kita isap. Kalau suntik semua si bubuknya itu kita masukin langsung ke darah. Lebih enak disuntik. Lebih enak dan lebih sakau hasilnya kalau lo nggak pakai gitu. Sakau tuh rasanya kayak apa sih? Sakau itu rasanya kayak nih, lo semua lobang di tubuh tuh ngeluarin cairan. Pori-pori tuh lo keluar keringat. Mulut tuh lo muntah. Hidung meler. Kayak congean dong yang kagak dah. Terus mentret. Iya, kencing tanpa terkontrol loh. Oh iya? Tanpa terkontrol gitu. Gawat amat. Sakit udah gitu, ngilu badan, dan hanya bisa disembuhkan sama si bajingan itu. Nah, hidup itu gue sampai tahun 2003 tuh om. Sampai terakhir tahun 2000 dah. Tahun 2000 gue rehab terakhir. Jadi kayak aset gue tuh udah kosong semua, aset temen, aset harta, aset kerjaan udah nggak ada, kosong. Gue mulai lagi di 2003 om. Itu ada yang namanya tuh bukan overdosis, ada namanya lethal dosis. Lethal dosis apa? Lethal dosis itu adalah begitu tubuh lo udah nggak mampu lagi toleransi sama zat itu. Jadi lo masukin dikit, ya mati lo zat itu. Oh iya? Gitu, kayak jadi ada ambang batas gitu. Lo misalnya di ambang batasnya di 150. Ini sekarang di 150, lo kasih 151, mati langsung. Nggak urus sampai dikasih 200 gitu. Nah itu kita nggak pernah tahu di mana lethal dosis kita itu. Ya jadi setiap kita pakai itu ya bertaruhnya nyawa. Udah waktu gue awal-awal itu informasi si putau tuh belum terlalu banyak om. Bahayanya putau, terus efeknya seperti apa itu belum banyak. Di tahun 97, 98 tuh sebenarnya udah mulai ada informasi tuh. Hasilnya kayak begini, hasilnya kayak begini. Tapi masih ada yang pakai. Tapi selain putau lo pakai apa lagi?
Pakai lah cimeng tuh lah pakai. Ya sepertinya bandel anak-anak biasa lah kayak gitulah. Gue mulai hidup lagi tahun 2003 menata lagi gitu sampai bisa beli mobil di tahun 2007. Oh, bisa nih. Iya. Nah, tapi anak sekarang kayaknya narkoba udah mulai hilang deh. Narkoba kayaknya Puta udah hilang ya, tapi kalau gue denger dari berita segala macam sabu cimeng kan masih ada. Segera diberantas lah. Iya, sabu cimeng masih ada ya, yang Lu pernah nyobain kayak gitu? nyobain mah pernah. Apa sih efeknya sabu itu? Kalau sabu itu lebih ke jadi narkoba itu ada dua jenisnya. Yang satu tuh depresan, yang satu stimulan. Lo pakai kayak si Putau tuh depresan, artinya lo ngedepres semua kerja tubuh lo akan jadi slow, lo akan jadi nyantai. Nah kalau si sabu tuh stimulan, lo pakai itu, lo jadi aktif, otak katanya bekerja lebih cepat. Jadi kayak lebih pinter rasanya. Rasanya, terus nggak gampang capek saat masih masih terpapar sama zat itu gitu. Nah itu bedanya kalau jadi nggak fly itu kalau si sabu. Nggak fly. Berarti orang pakai buat kerja dong berarti? Banyaknya seperti itu. Ya kan awal-awal ya kalau gue perhatiin nih orang pakai itu kan tuh. Misalnya orang kerja biasa nih nggak punya masalah apa-apa, keluarga oke, istri oke, anak oke segala macam. Terus kerja dia bosan. Agak mau refreshing ketemu pergaulan yang salah mungkin. Akhirnya dia pakai deh tuh si sabu. Awalnya senang segala macam, tapi nanti pasti ada satu titik lo harus pakai dulu supaya lo bisa kerja gitu. Nah itu dia yang udah mulai. Sebenarnya gini loh, kayak beda-beda tipis sama rokok gitu loh. Iya. Rokok itu kan gue baru bisa mikir setelah pakai rokok. Benar. Iya kan? Iya. Padahal lu nggak pakai rokok benar harusnya bisa mikir. Benar. Otak lu berpikir begitu. Iya, itulah namanya itu kalau kata si dokter yang gue ini ya, itu namanya mental adiktif. Sebenarnya tubuh lo tuh nggak nagih-nagih amat. Tapi otak lo yang kepengen gitu. Jadi yang ketergantungan tuh mental sebenarnya gitu. Ya. Secara psikologi. Makanya tuh pengobatan narkoba itu ke dokter jiwa. Kecuali Puta ya, kalau Puta badan lo juga minta ya? Badan juga minta, secara fisik sama mental tuh ketergantungan. Makanya tuh kalau mau rehab segala macam konsulnya ke dokter jiwa dulu. Jadi jiwa lo dibenerin gitu. Tapi sebelum itu, secara medis badan lo juga harus bersih dari barang-barang itu gitu. Oke, jadi sempat narkoba ya? Iya. Jangan dicontoh. Apa pesan-pesan buat anak sekarang biar terhindar dari narkoba? Gue agak sulit juga sebenarnya kasih pesan, apalagi sama orang yang udah make. Kan udah pernah, jadi lo tahu kan? Iya, maksudnya lo pasti akan pertama anak-anak muda yang kayak gitu nggak usah ngerasa nggak keren kalau nggak pakai narkoba gitu, karena pada satu circle ada yang menyebabkan kita merasa kalau pakai itu keren gitu. Iya. Pergaulannya kayak apanya kayak gitu. Berarti intinya jangan salah pilih teman. Jangan, ya betul. Yang pertama kali teman ya, pergaulan. Karena sebenarnya kalau lo nyalahin macam-macam karena lo broken home atau karena lo apa, itu kan sebenarnya pembenaran dari apa yang lo terjerumus gitu. Iya. Pada saat lo pengen pakai itu, sebenarnya kan ada dua opsi, lo bisa pakai, bisa enggak. Iya. Ada banyak orang yang broken home juga nggak pakai. Iya. Ada banyak orang yang punya permasalahan hidup tapi juga nggak pakai karena dia beli opsi untuk nggak pakai. Nah, lo akan jadi gampang terpapar kalau lo salah pilih pergaulan gitu. Jadi kayaknya gue akan pilih pakai aja di awalnya. Itu memang sangat menjebak lah, itulah sangat menjebak. Apa pesan untuk orang tua biar anaknya tidak terpapar atau tidak kena? Kalau untuk tidak terpapar sulit kalau menurut gue. Bagaimana supaya memastikan anak itu tidak terpapar? Karena kita tidak bisa 24 jam juga ada di sekitar anak gitu. Jadi itu memang dibekali dengan berbagai macam kemewahan di dalam rumah supaya mereka bukan kemewahan benda ya, kemewahan kasih sayang, kenyamanan, kemewahan perhatian. Kadang-kadang kan itu jadi barang mewah buat anak gitu. Supaya dia tidak nyari kemewahan lain di luar rumah. Tapi buat orang tua atau keluarga yang saat ini lagi ada anaknya yang pakai gitu, jangan dijauhin, tapi juga jangan lo kasih.
Ada loh orang tua yang karena saking sayangnya sama itu anak, nggak tahan ngeliat anaknya sakau, akhirnya dibeliin. Ada orang tua yang kayak begitu. Jangan juga jadi orang tua yang begitu ada anaknya Pak ini malah diusir, malah nggak mau tahu. Treatmentnya gimana? Bawa ke rehab? Bawa ke dokter pertama kali lah. Bawa ke dokter supaya disembuhin secara medis. Ada obatnya tapi? Ada. Untuk pengurang sakau? Ada. Bukan penghilang ya? Pengurang ya? Pengurang. Serem ya? Ya janganlah, jangan. Mudah-mudahan anak-anak kita aman, jauhi dari gitu-gituan barang gitu. Gue ngomongin gini sebenarnya juga suka agak sedikit agak sedikit dilema sebenarnya Om. Karena takutnya ada orang yang lihat, itu Abdel makanya juga bisa tuh hidup gitu. Oh. Tapi maksud gue ya, kan yang selamat. Iya, maksud gue ya, gue ngomongin gini, kalau gue nggak pakai, mungkin gue akan jauh lebih berhasil dari ini. Dan atau ada orang yang masih pakai, masih ada kok kesempatan untuk berhasil gitu. Lo jangan ngerasa putus asa, lo udah terpuruk demikian dalam terus lo nggak mau berusaha. Masih ada kesempatan untuk berhasil gitu. Tinggal dari sisi mana aja sih yang lo lihat, mudah-mudahan diambil dari sisi positifnya gitu loh Om. Bisa ini ya, Cing Abdel ini sangat berwibawa sekali ya kalau ngomong apa yang ngomongin itu ya. Kenapa? Nggak tahu, kayak kena gitu loh. Maksudnya? Lebih kena masuk ke jiwa gitu rasanya. Karena mungkin gue pernah melakukan sama seperti lo nge-review mobil lah. Karena lo tahu, lo ngerti, terus tahu apa yang orang pengen tahu gitu kan, yang paling penting gitu kan ya. Kalau kita ngomong tuh kita harus tahu apa yang orang pengen tahu dan itu yang kita kasih gitu. Nah ya mungkin kayak gitu aja, cuma tapi beda. Sebenarnya dari tadi ngomongin mobil. Nah itu jadi ke narkoba ya, karena di 2007 tuh awalnya tuh lo nanya. Tapi itu udah selesai narkoba tuh. Selesai, mudah-mudahan gue bisa mati dalam keadaan clean gitu. Itu cita-cita gue tuh, mati dalam keadaan clean. Karena pas lagi sakau-sakau gitu kan kepikiran kan, gue mati nggak. Betul. Terus habis Santa Fe apa? Habis Santa Fe gue beli mobil buat anak gue itu Suzuki Splash. Sekalian buat istri gue belajar mobil lah saat itu. Manual atau matic? Manual. Mobil yang bisa gue beli saat itu dengan budget yang ada, dengan kredit, dengan DP yang bisa gitu. Karena gue pengennya Mars, Nissan. Enak juga kok. Nissan ya, tapi ditolak ini gue leasing gue. Sama bank gitu. Kenapa ditolak leasing? Nah gue gak ngerti dah. Karena kan gue gak punya pekerjaan yang ada slip gaji yang gitu-gitu Om. Lo emang kerja apa dong? Nyiar ya? Siaran, terus mulai di TV, awal-awal di TV lah gitu. Terus TV-nya juga gak mau kasih surat. Gak mau kasih surat. Gitu. Jadi alasan itu, apa ya, pajak? Iya mungkin ya. Tapi seneng sama Splash, puas. Selama gigi 2 ya. Kalau gigi 3, gigi 4 udah habis ya. 1-2-nya masih oke dah tuh. Ya, habis Splash itu gue jual si Santa Fe tuh. Santa Fe gue jual berapa ya? Gue beli Frit oke kok. Iya, Frit enak. Cuma masalahnya Frit itu tau nggak apa? AC-nya tuh gak nyampe belakang. Betul. Waktu itu gue beli belum ada double blower ya. Jadi AC-nya cuma sampai row 1, 2 setengah deh dapetnya. Betul, belakang nggak dapat sama sekali. Itu gue beli karena si anak gue udah mulai gede nih. Udah mulai TK atau ini ya. Jadi udah mulai gerak sana gerak sini, Splash kecilan. Iya. Gitu. Akhirnya gue beli itu untuk Tuh anak lo ada berapa dulu? Ada satu nih, baru satu. Tuh. Jadi gue pakai sehari-hari gue pakai Splash. Kalau tadi sehari-hari gue pakai Santa Fe, begitu beli Frit, gue sehari-hari pakai Splash. Frit dipakai buat anak sekolah. Iya. Frit waktu gue pakai tuh boros atau tidak? Bukan irit. Karena gue gemes, mobil gak ada larinya, jadi gue gaspol terus. Oh, iya. Frit tuh gue beli di. Gara-gara gemesnya aja. Habis Frit, gue ganti. Splash-nya gue ganti sama Honda City yang 2000 berapa ya, udah belas-belasan lah itulah. Honda City ternyata keras, nggak enak. City lumayan nyaman, agak keras sih, mobil kecil. Tapi kan bayangan gue sedan ya. Iya, enggak, sedan kecil, beda urusannya. Iya gitu, jadi kok kayaknya keras ya, akhirnya ganti Civic, atasnya City. Iya. Atasnya City, ganti Civic. Frit masih ada. Terus mulai komplain tuh masalah AC. Iya. Istri gue, anak gue mulai komplain masalah AC. Iya. Gue ganti Serena tahun
tahun 2013 kalau nggak salah. Oh. Tahun 2013 yang udah agak melengkung tuh. Iya. Yang udah agak melengkung. Gue dulu pakai Serena tahun 2000. Boros itu ya? Boros sekali, boros ya. dan AC-nya nggak dingin. Iya. Nah ini kan udah double blower juga tuh. Iya. Si Serena akhirnya beli itu. Ya. Lo udah berapa kali naik mobil listrik? Naik mobil listrik di Jakarta 2 kali nih. Satu apa? Satu taksi. Taksi BYD. Iya. Satu taksi, 2 ini. Kalau yang awal naik agak kaget ya, tapi karena ini udah pengalaman beberapa kali jadi. Sama ini murah sekali. Kita nggak beli bensin kan? Iya. Terus listrik itu murah sekali. Udah kayak gratis rasanya, saking murahnya. Ini sama si Hyundai lebih oke mana nih? Ini lebih Secara teknologi. Secara teknologi hampir sama, cuma secara performance ini lebih tinggi. Oh. Hyundai Ioniq 5 yang spek Indonesia itu dia single motor, cuma motor listrik hanya di belakang. Kalau ini motor listriknya di panel belakang. Oh, boros tapi. Lebih boros. Tapi baterainya sedikit lebih gede, jadi terkompensasi lah. Oh. Cuman ini mobil paling nikmat deh, udah bebas ganjil genap. Terus apalagi pajaknya murah, ini pajaknya 1,1 juta. Oh iya, ada video Cing Abdel ngebahas mobil-mobil kita di markas. Nonton tuh, jangan lupa. Ya, harganya segala macam, pajak segala macam. Paling enak itu mobil listrik itu menikmati. Tapi ini apa namanya? Nih, coba nih. Wah, astagfirullah, jangan ngebut-ngebut, Enggak, gua nggak ngebut. Ini ngebut, Kasih. Om. Kasih tahu rasanya aja. Om, mobil listrik gila lo, instan. Gila lo. Begitu. Gila lo. Apa sih? Oh gitu berasa lo. Enggak lah. Kayak naik roller coaster, Sedikit apa? Hei, Om, si gokil deh. Begitu berasa naik. Ya, iya. Biji gua kayak naik nih. Si gua, aduh. Enak banget kan? Iya, spontan gitu ya ini ya. Spontan. Lu nggak ada ngoper gigi, nggak ada iya. apa. Iya, tapi pelan lebih enak sih daripada iya. Aduh. Enggak, gue pengen kasih tahu lo bahwa enaknya mobil listrik. Ya Allah ya. Gue save nyetirnya save. Iya, maksudnya se-save-nya itu ntar dia begitu nggak? Enggak. Ini all wheel drive. Dia jadi lebih aman. Lebih aman, kok melintir gitu kalau ditarik gitu enggak. Oh, iya tapi gitunya itu loh. Ini lo beli nih. Ini beli. Kenapa lo pegangan sih? Biar begini aja. Om. Wah, lo gila lo, Om. Lo ketawa lo ya. Habis Serena apa? Habis Serena gue ganti Alphard. Alphard generasi kedua. Alphard generasi kedua. Gue beli Alphard 2012 tuh bekas. Kalau yang tadi itu semua baru tuh. Oh. Nah sekarang gue beli Alphard 2012, beli tahun 2015. Oh, dulu gue beli Alphard tahun 2012. 2013 udah jual. Karena jatuh semuanya. Iya. Udah lepas itu, enggak. Oh, beneran nih? Beneran, udah macet kok. Terus gue ganti ini mobil impian gue, Mercy. Si Civic gue ganti Mercy. Mercy apa? Mercy C200. C200 tahun 2013. Gue belinya tahun 2016. Oke. Itu gue beli itu memang impian gue lah. Gue memang bapak-bapak ya. Bapak-bapak ya ini udah zaman-zaman lo itu simbol kemewahan tuh Mercedes. Mercy betul, mungkin ya itu yang tertanam di gue ya. Iya. Jadi bukan BMW, Mercedes. Iya. Kalau BMW itu masih kayak anak-anak muda. Iya. Kalau BMW itu kesannya itu anaknya orang kaya. Iya. Kalau kita punya Mercy, kayaknya kita yang kaya. Iya benar. Kayak gitu dan itu tertanam tuh gue ngerasa kayaknya gue udah kerja, kayaknya boleh deh gue punya Mercy. Kemewahan gitu, walaupun beli bekas. C-Class tuh kenapa ke E-Class? Duit, permasalahan duit. Ini semua gue beli mobil tuh bisa dapat E-Class yang tuaan dikit gitu. Iya. Tapi duitnya beli berapa ya waktu itu ya? C-Class tuh nggak cocok. Aduh. Gue sih misi gue sebenarnya hari ini cuma bikin biar ngerasain teknologi itu seperti apa. Iya sih, walaupun gue kayaknya nggak perlu juga sih yang kayak begitu. Ya, ini lo bayangin aja, ini ngisi full itu. Saya dari full sampai 0 itu 70, anggaplah 70 kWh itu ya. 70 kWh itu satu rumah tuh berapa? 2000 perak per kWh. Iya. 140.000. Untuk berapa kilo? Untuk 500 km kalau full. Kalau ini habis geber-geber jadi turun. Iya.
500 kilo Artinya kalau dikonversiin 500 kilo bensin. ke bensin, taruh 110 berarti dia perlu 50 liter. 50 liter 50 liter kali 15-16 ribuan sekarang. Iya, 15.000 deh. 800 ribu. Iya, jauh banget kan? Jauh banget ya. Mobilnya bisa lari kayak gitu. Larinya nggak perlu gue. Larinya gue nggak perlu udah. Gue perlu lari. Iya. Terus juga nih nyaman ya, lebar ya. Lebar, tapi ini kan ya mobil listrik banyak pilihan. Ada Wuling REV, Iya. ada Wuling Bingo lagi baru. Ya, terus ada iNIQ 5, EV6, ada BMW iX, Mercedes juga udah mulai ada gitu. Iya. Harusnya orang-orang tuh udah mulai beralih ke listrik. Oke, mobil lagi. Habis Alphard, Habis Alphard, S-Class. C-Class, abis itu gue ganti Alphardnya ke yang baru. Alphard yang next Alphard yang ini Transformer. Nah itu gue beli di tahun 2018 tuh. 2018 beli, terus guenya itu kan buat anak-anak nih. Terus gue ganti Mercy C2,5 sekarang. Tapi modelnya sama? Beda. Apa yang lebih baru? Yang lebih baru. Ya. Model yang grillnya tuh masih grill klasik lah, gue senengnya tuh kayak gitu karena masih ada lambang Mercy-nya berdiri betul, itu. ya ada beberapa C200 tapi grillnya tuh udah sport ya. terlalu modern. Ininya apa AMG line atau apa gitu? Iya gitu-gitu. Nah yang grillnya klasik cuma ada si C2,5 itu sama S. Gue nggak mungkin punya duit untuk beli S. Jadi gue beli yang itu. Beli itu pandemi dah, jual. Pandemi gimana loh kehidupan? Pandemi kacau. Pandemi gue lagi bangun rumah, kerjaan nggak ada, jadi memang tabungan tuh terkuras. Untung ada tabungan. Untung ada tabungan, benar. Untung ada tabungan. Iya. Bangun itu terus sampai satu titik duit ada untuk anak. Gitu, ini nggak bisa lah kalau gue pakai untuk bangun rumah, teroperasional anak, sekolah ini segala macam ini. Ini rumah yang kemarin. Yang kemarin, ya akhirnya gue jual tuh si Mercy. Gue jual Mercy, tinggal Alphard karena nggak kemana-mana juga kan. Jual Mercy untuk nambah-nambahin beli alat-alat bangun rumah. Alat-alat bangun rumah. Udah pandemi jalannya seperti layaknya yang lain. Itu kemarin tuh kantor doang isinya? Rumah itu. Tinggal di situ gua. Lo tinggal di situ? Tinggal di situ, di lantai 2-nya itu kan kita lantai 3 tuh. Apa rasanya tinggal di tempat kerja lo? Atau kerja lah. di tempat tinggal lo? Enak lah, karena tipe orang beda-beda ya. Karena gue juga jarang nongkrong, orangnya jarang kemana-mana. Kalaupun ada mau ketemu orang, anak-anak tuh banyak yang datang ke rumah jadi tempat nongkrong. Iya, jadi lo nggak mesti ribet kemana-mana kayak sekarang ini kan? Iya, betul, iya. Kayak sekarang nih, kayak begini ini termasuk yang jarang gue. Oh, jarang terjadi nih? Jarang terjadi. Anjay. Tapi gue yang gue nggak demen tuh apa? Gue tuh kan otak kalau lagi kerja, nggak bisa diganggu rumah. Lagi di rumah, kepengennya nggak ada diganggu kerjaan. Kalau gue tempat tinggal gue sama tempat kerja gue sama, tuh nggak bisa gue hidup gitu. Oh, tapi kalau kayak gitu mungkin anak istri gue ngerti ya. Kalau gue udah lagi di atas, sebisa mungkin dia tidak akan telepon, tidak akan ini segala macem. Oke. Segala ini, ya sebenarnya kan lo lagi di luar rumah juga kalau ada yang urgent kan pasti dia telepon kan. Iya. Sama aja. Nah ya ini cuman kalau gue udah di studio kayaknya mereka ngerti deh gue lagi kerja gitu. Gue lagi kerja jadi aman-aman aja sih. Sama sekali. Gini, nongkrong nggak pernah, tapi sekalinya nongkrong itu untuk kerja. Betul. Ya artinya untuk briefing atau ada kerjaan ini prospek. Iya betul. Kalau udah nongkrong ngumpul ketemu terus nggak tahu, cuman ketemu doang, jarang banget gue. Bokap gue meninggal tuh umur 55. Nah gue masih ada setahun lah paling tidak ya. Jangan gitu. Maksudnya nggak tahu, mungkin gue karena gue udah lebih tua jauh gitu daripada waktu bokap gue meninggal. Gue ngeliat ya kita umur cuma beda 10 tahun. Iya. Artinya gue kalau misalnya umur gue seumur bokap, itu 11 tahun lagi selesai gitu. Iya. Terus gue suka mikir, gue belum bikin apa-apa di dunia ini nih. Iya. Persiapan akhirat pas nggak tahu kita Allah alam gitu ya. Terus di dunia ini apa kita belum bikin manfaat apa nih buat orang banyak gitu kan? Itu loh pikiran gue. Kalau gue akhirnya tuh kalau yang gue suka udah mikir-mikir yang kayak begitu, gue tuh keinget sama orang yang ngomong
Ini kata-kata bijak yang sangat klise sebenarnya sih. Siapa gue nggak tahu siapa yang ngomong, tapi dia bilang gini, awalnya tuh gue tuh pengen ngubah dunia. Ya. Ternyata nggak bisa. Yang gue bisa rubah hanya dan bisa gue kendalikan hanya keluarga gue. Jadi kalau gue udah bisa bermanfaat buat keluarga gue, kayaknya gue udah berhasil deh. Gitu aja. Kalau terlalu jauh ya ekspektasi terlalu jauh. Ada istilahnya, ini bagus sekali istilahnya. Mengambil burung di langit, lepas digenggam. Iya, betul. Semakin tua mungkin quote-quote klise itu kayak jadi semakin kayak bener ya. Gitu iya. Waktu kita muda sih apaan sih lu? Ada fase-fase hidup yang memang baru bisa merasakan itu. Kayak ngomong sayang anak, kita nggak bakal bisa tahu sebelum kita punya anak gitu. Sayang anak, punya anak berikutnya betapa ajaibnya gitu Om. Kalau gue ya ngeliatnya ya, gue punya anak satu, segitu cintanya gue sama anak gue yang ini. Tapi begitu lahir adeknya, gue bisa punya rasa cinta yang sama tanpa mengurangi cinta gue ke anak gue yang pertama gitu. Kan aneh. Padahal sempat ada kekhawatiran, aduh cinta gue terbagi nih. Iya. Ternyata enggak. Punya gitu. Anak punya rezeki cinta masing-masing. Iya betul. Iya. Kalau istri kurang 5, ya. Kalau istri anak gue 5 loh, ingat loh. Iya. Jadi ya kebagi 5-5 dengan jatahnya yang fair ya. Kita se-fair kita mungkin. Iya. Kalau sama istri kan emang agak semakin lama makin kurang ya. Makin kurang. Apalagi nah kalau istri nambah jadi 2, 3, 4 itu mungkin terbagi cinta kita. Iya benar. Terbagi memang cinta. Bagi cinta antara pasangan itu katanya Rasul pun aja nggak bisa. Iya. Berbagi cinta mungkin berbagi adil yang bisa dihitung. Jam dibagi adil bisa, harta bisa dibagi adil bisa. Cuman cinta kayaknya memang buat ke pasangan itu kalau lo punya 1-2 nggak bisa lah. Tadi kan sempat kita bahas di podcast lo tuh. Ini nggak kepengen punya 2 nggak? Kepengen kayaknya semua juga kepengen. Tuh kan, iya. Kepengen cuman kan kita ngukur. Kita ngukur lo pantas gak punya 2 gitu. Nah, tapi kan gini, otak laki-laki itu kan kadang-kadang nih ya. Agak-agak nggak jauh-jauh dari zina walaupun tidak melakukan gitu. Padahal itu kan udah di Al-Qur'an aja memang udah fitrahnya laki kayak gitu. Makanya dipersilakan lo punya 2, 3, 4. Iya. Tapi kalau lo tidak bisa berbuat adil, ya satu aja cukup. Gitu. Nah, ya kita ngukur sendiri aja lah, bisa pantas apa enggak. Pantas artinya tuh bukan lo sudah bisa memantaskan diri belum ada di posisi itu, bisa berbuat adil, bisa menghidupi si istri yang berikutnya gitu. Kalau gue ngerasanya kayaknya gue belum pantas deh gitu. Belum pantas. Tapi kepengen mah ada. Lo kayak kepengen banget ya Om ngomongnya gini mulu. Gue pengen tahu aja orang-orang tuh gue tuh normal apa enggak gitu. Berarti kepengen ada kan? Kepengen ada, semua orang ada. Cuma kan keberanian nggak ada, kemampuan nggak ada. Gitu loh. Pantes juga enggak. Makanya gitu. Menjadi sate kambing gitu kan? Makanya makan satenya aja daripada satenya aja. Udah melihara kambingnya ya kan. Ya itu saja vlognya. Iya. Ini udah panjang sekali nih pembicaraan kesana sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua yang nonton. Ya. Diambil positifnya aja lah. Diambil positifnya. Karena yang penting tadi narkoba tuh buat orang tua dan anak. Buat orang tua dan anak. Masing-masing pendekatannya kita beda itu. Ya. Ini Cing Abdel ini dia bisa begini sekarang karena selamat, dan kalau misalnya dulu itu nggak kena, mungkin bisa jadi presiden. Mungkin. Iya loh. Mungkin. Umur gue cukup kali 54, jadi nggak perlu ngacak-ngacak konstitusi. Nggak perlu mengubah ini, ngubah itu. Itu ya kekeluargaan lah mungkin ya. Nah, cuma kita nggak ngomongin politik sama sekali ya, orientasi politik kan. Oke, itu saja videonya. Terima kasih. Cing Abdel. Sama-sama. Om Obi udah ngerasain Kia. Apa lagi? Jangan dong, lu jalan ini ntar nabrak lo. Kenceng banget. Tuh, kapan-kapan dibawa ke Mandalika, sirkuit tuh disetirin Om Fitra gitu, tuh seru baru tuh. Om Fitra gue percaya dah. Lah kenapa gue enggak? Karena dia pembalap. Nah, gue kan enggak, apalagi denger si Ridwan, gue kayak udah ogah dah. Emang dia ngebut banget bawa gue pernah diboncengin tuh naik motor. Bukan, naik mobil Porsche apa ya, pokoknya gitu-gituan di dalam komplek itu Palapa. Ngebut, wah, gue bilang dah. Gokil si Ridwan emang. Oke,
Terima kasih Om Mobi. Terima kasih telah menonton semua. Terima kasih Cing Abdel. Mudah-mudahan nggak bosen-bosen masuk vlog kita. Nanti kalau ada keseruan lagi, nanti kalau minjem mobilnya lebih kenceng lagi, ya nanti gue jemput deh. Ya nggak usah lah kayak gitu. Yang nyaman aja, mobil yang nyaman. Nyaman ya. Nggak usah mobil kenceng, nggak usah. Pasti lebih nyaman. Atau mobil lo ada satu yang gue mau taruh di tempat gue kan? Apaan Aduh, gitu? Yang tadi di ruang kerja di atas tuh salah satu itu. Terima kasih telah menonton. Iya.